Udah. Apaan? Sudah mulai loh. Alah, masih grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mendengarkan pemaparan budaya positif. Sholawat berbingkai salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bapak Muhammad Diyar SPD dan Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 13 Perupuk. Adapun tertib acara kita dalam pemaparan budaya positif, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri selaku protokol, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat kata sambutan dari kepala sekolah yang di sini diwakili oleh wakil kepala sekolah. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ibu Hawana SPD MPD, dan yang selanjutnya tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, mari dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Irhamuddin SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membacakan doa agar mendapat keberkahan acara kita pada siang hari ini. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Soibatul Islamiyah SPD. Hadirin diharapkan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia. Satu, dua, ya. Lanjut, guys. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana jadi pandu ibu. Indonesia
Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya masuklah kita ke acara selanjutnya, yaitu kata sambutan oleh kepala sekolah yang akan diwakilkan oleh wakil kepala sekolah Bapak Muhammad Diyar SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama sekali marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian acara pemaparan penerapan budaya positif dari salah seorang calon guru penggerak yang berasal dari guru kita, yaitu Ibu Hawana SPD MPD. Sebagaimana kita ketahui, Ibu Hawana ini adalah telah lolos dari seleksi dari guru penggerak angkatan 9. Kemudian selawat berbagikan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa guru penggerak itu adalah suatu program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang gunanya nantinya guru penggerak ini diciptakan, dilatih sebagai pemimpin pembelajaran yang berpusat kepada murid, pengembangan diri dengan refleksi dan lain-lainnya. Jadi kami harapkan kepada Ibu calon guru penggerak untuk memaparkan dan terus berbagi ilmu kepada kami, supaya kami juga mengetahui apa-apa saja yang Ibu pelajari dan bagaimana cara Ibu mengajar siswa di kelas, bagaimana memanfaatkan peserta didik. Jadi harapan kami teruslah berbagi kepada kami. Jadi pesan kami kepada Ibu Hawana, tetap semangat, tetap terus ikuti kegiatan ini, nah selangkah demi selangkah, dan sehingga akhirnya nanti membuahkan hasil yang memuaskan. Jadi demikian saja sambutan kami dari UPT SD Negeri Tegal Suprubuk. Semoga apa yang Ibu dapat dari pendidikan guru penggerak ini dapat Ibu transferkan kepada kami, sehingga kami juga mengetahuinya. Dan sekali lagi kami mengucapkan teruslah bersemangat, dan semoga nanti pada akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Jadi demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masuk kita ke acara puncak, yaitu penyampaian materi pemaparan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Hawana SPD MPD. Kepada Ibu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu yang telah berhadir di atas kedatangannya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berhadir untuk mengikuti pemaparan yang akan saya paparkan pada siang hari ini, yang bertema Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam dan bahagia. Terima kasih Bapak Ibu guru pada siang hari ini. Selamat datang dan terima kasih sekali lagi Bapak Ibu guru sudah berkenan hadir dan meluangkan waktunya untuk pemaparan saya tentang penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai atau mendengarkan dari pemaparan saya, sebaiknya kita breaking dulu ya Bapak Ibu, supaya menstabilkan kondisi ya, apalagi pada siang hari ini terasa sangat panas. Ya, supaya lebih bersemangat Bapak Ibu, mari silakan berdiri ya Bu ya. Bentar.
Baik, Bapak Ibu penerapan budaya positif, perkenalkan ya, saya sudah melakukan SPG. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Next. Iya, perkenalkan nama saya Hawana, saya dari SD. Terima kasih Bapak Ibu hari ini. Baik Bapak Ibu, saya Hawana dari SD 13 Pupuk, Kabupaten Batubara. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4 yaitu budaya positif, di mana agenda yang pertama adalah pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Kompetensi lulusan modul 1.4 ini yaitu berpenggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian dapat mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, capaian umumnya yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin, kemudian peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian khusus yang pertama adalah konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian 3 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian capaian budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Iya. Kemudian, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya. Nah, itu salah satunya ya, Bu. Kemudian topik kita pada siang hari ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Itu topik kita pada siang hari ini. Nah, sekarang kita membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang coba tulis sesuatu yang paling berharga buat Bapak Ibu guru. Ini ada kertas. Coba Ibu sorry sedikit dan tulis apa kira-kira yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Menjadi presiden. Menjadi apa? Cita-cita. Yang berharga. Sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Iman. Bisa dibilang itu. Baik Bu, nah sekarang coba setelah Ibu tulis tadi, Ibu letakkan di salah satu tangan Ibu dan genggam ya dengan membentuk kepala. Nah kemudian teman yang di samping Ibu, yang meminta Ibu untuk membuka kepala tangan Ibu tersebut. Ibu bisa dengan membujuknya atau merayunya atau apa saja supaya kepala tangannya bisa terbuka. Coba. Maukah dia membukanya atau tidak? Apakah dia mempertahankan kepalanya tadi? Iya. Coba dong Bu, minta bapaknya untuk buka tangannya. Mau nggak dia bukanya? Oke Bapak Ibu, nah, apa yang terjadi? Bapak Ibu tetap mempertahankan apa yang menjadi kebutuhan Ibu, ya, apa yang menjadi rahasia Ibu, kan begitu? Ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma. Oh ya sudah ya. Next.
perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Nah, masa kita Bapak Ibu pengertian atau makna dari disiplin. Nah, disiplin itu adalah berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu dapat membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu dapat dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia ada namanya motivasi internal dan motivasi eksternal, serta motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang dimaksud dengan motivasi internal itu contohnya seperti apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian secara eksternal contohnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian motivasi internal tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Contohnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi ada yang perlu kita ingat, yaitu beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, kemudian konsisten dan fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan, ada pembukaannya, kemudian ada nilai kebajikan, dan kita bisa melihat situasinya. Pembukaannya contohnya kemarin saya perhatikan kamu nggak masuk begitu ya. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Nah, itu contoh kalimat-kalimatnya untuk apresiasi kebajikan. Nah, kemudian ada tindakan guru. Ya, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah, sebelumnya hukum atau konsekuensi itu adalah dua istilah yang digunakan dalam konteks sistem hukuman untuk merujuk pada konsekuensi atau akibat dari tindakan melanggar hukum. Nah, itu contoh nomor 1 itu termasuk hukuman kah? Atau tidak? Atau konsekuensi? Hukuman ya?
Nah, untuk sanksi yang diberikan kepada, jadi hukuman konsekuensi itu adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada perilaku tindakan yang melanggar hukum. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Kemudian diminta untuk push up 15 kali. Kertas tugas teman. Ya, lari. Ini lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Hukuman. Ya, hukuman. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena dia menggunakan masker ke sekolah. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya, menstabilkan identitas. Memberikan tumpahan air di meja tulis. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Next. Hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu termasuk dan hukuman. Kemudian konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu berupa paksaan. Konsekuensinya stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, konsekuensinya konsep diri yang baik. Kemudian hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kemudian lagi anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensinya. Kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Sekarang kita masuk ke penjabaran restitusi. Apa itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Next. Nah, ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu tadi berbentuk hukuman. Kemudian identitas sukses itu disiplin ya, ada konsekuensi dan ada restitusi. Next. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi. Kemudian restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, contohnya mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, tertib. Tunggu dulu, tunggu. Kontak Bu. Ya, itu termasuk dengan kesepakatan kelas. Kemudian, ya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ya, ada tabel T and Y, bisa dilihat di depannya Bapak Ibu. Ya, next. Ya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas juga adanya tabel T dan Y. Next. Nah, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh ya, Bapak Ibu, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya itu kita buat dengan tanggung jawab. Kemudian peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keyakinan kelasnya dapat menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit. Nah, itu contoh peraturannya Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya
boleh kita buat keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, dan keamanan. Itu contohnya Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama dia bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang, dan rasa diterima. 5 posisi kontrol. Selanjutnya, 5 posisi kontrol itu adanya motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri. Nah, Bapak Ibu, identitas gagal itu contohnya penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil itu adanya teman dan pemantau. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu adanya manajer. Next. Nah, tugas ya, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu pernyataan ya Ibu. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, siapa yang mengatakan itu? Ya tentu ibu dan bapak guru. Next. Nah, bergerak antara pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Contohnya kalau kamu tidak, ya saya akan diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Baik. Nah, segitiga restitusi. Ya, apa itu restitusi itu? Ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Next. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, nah itu contoh menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata, berbuat salah itu manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang tidak sempurna. Itu contoh kalimat dari menstabilkan identitas. Jika ada muridnya yang merasa bersalah. Next. Kemudian validasi kebutuhan. Contohnya guru mengatakan kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, misalnya kamu tidak sampai memukulnya kan, nah, seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya guru berkata apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, seperti itulah guru meminta muridnya untuk menjawab, dan itu adalah salah satu dari perkataan guru. Nah, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Baik. Next. Nah, disiplin positif, teori kontrol, ya, dari Dr. William Glasser. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasi, kemudian model berpikir menang-menang atau kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan yang baru, dan realitas kita berbeda-beda. Next. Baik Bapak Ibu, saya rasa pemaparan saya sampai di sini dulu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Terima kasih kepada Ibu Hawana SPD PND yang telah memaparkan pemaparan budaya positifnya. Selanjutnya kepada audiens, siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, kepada Bapak Muhammadiyah dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Hawana yang telah memaparkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Di sini ada pertanyaan dari saya, dari pemaparan Ibu tadi agaknya kurang jelas. Entah saya kurang mendengarkan, entah saya kurang fokus. Jadi pertanyaannya, bagaimana menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Kepada Ibu Hawana tolong untuk dijelaskan kembali. Terima kasih.
Muhammadiyah SPD. Kira-kira siapa lagi yang audiens yang ingin bertanya? Dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin butuh penjelasan Ibu lagi tentang perbedaan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan antara ketiga itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para audiens. Kiranya waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Hawana untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah mau bertanya. Baiklah, saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan dari Bapak Muhammadiyah tadi, dan bagaimana penerapan disiplin budaya positif di sekolah. Nah, baik Bapak, menurut Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman atau masyarakat. Untuk terwujudnya pendidikan tersebut, kita perlu memaknai atau menerapkan profil pelajar Pancasila, dan kita dapat menerapkan budaya positif dengan menerapkan atau mengetahui posisi kontrol yang tadi ya Bapak, yaitu mandiri, kita dapat bereflektif, berkolaborasi, berinovatif, dan berpihak pada murid. Dan saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Sofi. Nah, apakah perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi? Yaitu keduanya itu adalah istilah yang digunakan dalam konteks sistem hukum untuk merujuk pada konsekuensi atau akibat dari tindakan melanggar hukum. Nah, hukuman konsekuensi itu adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Nah, itu lebih bersifat kepencegahan. Nah, hukuman konsekuensi itu bersifat lebih ke pencegahan. Kemudian restitusi itu adalah mengembalikan situasi atau keadaan semula yang terjadi pada pelanggar atau memberikan kompensasi pada pihak yang dirugikan. Saya kira seperti itu jawabannya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikianlah hasil dari pemaparan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini yang telah mendengarkan apa yang saya paparkan tentang budaya positif. Semoga saja apa yang saya paparkan tadi dapat menambah ilmu bagi kita semua dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada materi yang telah disampaikan memaparkan budaya positif, dan kepada para audiens terima kasih telah mendengarkannya. Semoga kita bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hawana. Oke, saya